Shalom murid-murid, bertemu kembali di video pembelajaran agama Kristen kelas 5. Murid-murid, akhirnya kita bertemu kembali di pembelajaran semester 2 ini. Miss harap murid-murid semakin giat di dalam belajar. Nah murid-murid, pada video pertama di semester 2 ini, kita akan membahas bab 10 yang ada di buku cetak dengan topik mengenal Roh Kudus. Murid-murid, buka buku cetak halaman 66. Sebelum memulai pembelajaran, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Tuhan, berikanlah kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu Tuhan dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami Tuhan agar kami dapat fokus di dalam belajar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Simak video pembelajaran berikut dengan baik ya. Siapakah Roh Kudus? Murid-murid tahu tidak siapa yang disebut Roh Kudus? Murid-murid, Roh Kudus adalah penolong yang Tuhan Yesus janjikan. Penolong yang akan membimbing orang percaya agar dapat menjalani kehidupan sebagai orang yang telah diselamatkan. Seorang anak kecil tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Ia memerlukan pertolongan. Seorang anak akan diajari berbicara dan menyebutkan setiap kata, atau menapakkan kaki untuk berdiri, berjalan, lalu berlari. Demikian juga orang yang sudah diselamatkan memerlukan penolong yang menemani setiap saat. Penolong yang menguatkan dalam setiap keadaan. Nah murid-murid, apakah kalian memerlukan Roh Kudus? Ya, kita sebagai umat Kristiani memerlukan Roh Kudus. Mengapa memerlukan Roh Kudus? Orang percaya memerlukan Roh Kudus sebab tidak mempunyai kepandaian untuk memahami apa maksud Tuhan. Manusia dikuasai dosa sehingga tidak dapat melakukan firman Allah. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong dan memberi kemampuan untuk melakukan kehendak Allah. Banyak orang tidak tahu bagaimana cara berdoa yang benar. Banyak orang juga tidak dapat mengucapkan kata-kata ketika mau berdoa. Roh Kudus menolong menyampaikan kata-kata yang harus diucapkan, dan Roh Kudus yang membantu dalam berdoa. Orang percaya memerlukan Roh Kudus setiap saat. Roh Kudus bekerja dalam hati. Roh Kudus meyakinkan, meneguhkan, menghibur, memberi kekuatan, dan menenangkan hati yang gundah. Berserah pada Roh Kudus. Orang percaya berserah pada pimpinan Roh Kudus karena percaya pada bimbingan dan penyertaannya. Berserah bukanlah menyerah. Allah tidak menghendaki orang percaya menyerah. Itu sebabnya Allah mengutus penolong. Tidak ada kata menyerah. Penolong akan menolong untuk menemukan jalan keluar dari semua masalah. Berserah pada Roh Kudus berarti percaya pada pimpinan Tuhan. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan orang yang telah diselamatkan. Orang yang semakin hidup bergantung pada pimpinan Roh Kudus akan semakin merasakan kuasanya setiap hari. Murid-murid, seperti tanaman, apabila disiram setiap hari, maka tanaman tersebut akan terlihat segar dan hijau. Tetapi apabila tanaman jarang disiram, akan layu, kering, bahkan bisa mati.
sama seperti kita sebagai manusia. Apabila setiap hari kita bergantung pada pimpinan Allah, maka kita menjadi orang yang diselamatkan. Hidup bergantung pada pimpinan Roh Kudus akan semakin merasakan kuasa Yesus setiap hari. Tetapi apabila di dalam hari-hari kita meninggalkan Yesus, kita tidak melakukan kehendak Yesus, maka apa yang kita dapatkan? Kita tidak akan merasakan kuasa Yesus di dalam hidup kita. Nah, murid-murid, maka dari itu, Miss harap murid-murid semua dapat melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan kalian sehari-hari, agar murid-murid dapat merasakan kuasa Yesus setiap hari. Itulah penjelasan mengenai Roh Kudus. Miss harap murid-murid sudah memahami mengenai apa itu Roh Kudus dan kita dapat bergantung terhadap Roh Kudus. Nah, murid-murid, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Mari bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu melimpah di dalam hidup kami. Tuhan, ajarilah kami selalu dan bimbinglah kami agar kami dapat melaksanakan segala firman Tuhan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampunilah segala dosa kami, segala kelakuan-kelakuan buruk kami, agar seluruh anugerah-Mu tidak terhalang bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Murid-murid, sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Shalom.